Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Let me introduce myself. I am Muslim Mulyadin, SPD MPD, dosen program studi Teknik Alat Berat di Akademi Komunitas Sekolah Maras Lektur. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penilaian deskripsi diri, kunjung kerja, tim dharma perguruan tinggi atau PDD UKPPT. Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang berbobot 2 SKS yang diselesaikan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah Bahasa Inggris di program studi Teknik Alat Berat dilaksanakan pada kegiatan perkuliahan semester 1 setiap tahunnya. In learning process, saya biasa melakukan pendekatan dengan menggunakan cara DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery pada kegiatan perkuliahan, saya memulai kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu mahasiswa untuk berdoa. I start the learning process by pray before who led by one of student in the class. And next step, asking students who are absent in learning process. Then saya juga menanyakan mahasiswa, asking student about relation that I learned before. Saya menanyakan mahasiswa terkait dengan pembelajaran materi yang telah dipelajari pada minggu lalu. Yang selanjutnya, saya memberikan beberapa pertanyaan and giving student some question about relation that we learn. Memberikan beberapa pertanyaan juga kepada mahasiswa sebagai motivasi agar mahasiswa terdorong rasa ingin tahunya tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya juga memberikan materi pembelajaran agar terjadi proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Materi disampaikan melalui presentasi atau PowerPoint. Dari tampilan PowerPoint itu, saya menanyakan mahasiswa terkait materi yang sedang disampaikan. Dari penyampaian materi itu, saya sedikit menjelaskan, saya lebih banyak bertanya untuk memastikan mahasiswa sudah menguasai materi atau tidak. Sedikit menjelaskan, tapi mahasiswa lah yang banyak aktif dalam kelas. Itu kegiatan delivery yang biasa saya lakukan selama kegiatan pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris di program studi Teknik Alat Berat. Kemudian interaction atau interaksi kegiatan pembelajaran dalam kelas, saya menggunakan metode student centered learning seperti diskusi, tanya jawab, dialog in group, pairs or two pairs, simulasi,
serta refleksi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa selama kegiatan pembelajaran. Kegiatan interaksi ditimbulkan melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa, seperti PowerPoint atau tampilan PowerPoint yang menyajikan materi-materi terkait dengan alat berat yang menggunakan bahasa Inggris terkait dengan alat berat semuanya. Selanjutnya, assessment. Saya melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kontrak kuliah yang telah disepakati pada pertama kali kegiatan perkuliahan dimulai. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebanyak 50%. Yang kedua, tugas-tugas baik tugas kelompok, tugas mandiri itu nilainya sebagai bahan evaluasi sebanyak 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebanyak 10%, dan asesmen yang terakhir yaitu ujian akhir semester sebanyak 15%. Tujuan saya untuk melakukan evaluasi yaitu untuk memastikan yang pertama itu kehadiran mahasiswa, yang kedua materi kuliah yang telah disampaikan apakah sudah dipahami atau sudah dimengerti oleh mahasiswa, sehingga dari kegiatan evaluasi itu atau asesmen itu mahasiswa selalu aktif untuk berpartisipasi di dalam kegiatan perkuliahan bahasa Inggris di program studi teknik alat berat. Mata kuliah bahasa Inggris di program studi teknik alat berat bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang arti, makna, dan kata serta kalimat yang menunjang kemampuan dan keterampilan mahasiswa sehingga mampu untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara benar di bidang alat berat, yang kemudian mahasiswa memiliki daya saing kerja. Mata kuliah bahasa Inggris memiliki CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan berbagai jenis alat berat berdasarkan fungsinya. Yang kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan komunikasi secara efektif untuk keperluan profesional dengan rekan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyesuaikan kosakata bahasa Inggris pada tataran dasar seputar alat berat seperti eskavator. Yang keempat, mahasiswa mampu mengemukakan struktur kalimat dan kata bahasa Inggris yang lazim digunakan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dokumen teknis berbahasa Inggris yang terkait dengan alat berat. 6. Mahasiswa mampu mematuhi sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun materi-materi bahasa Inggris, yang pertama, training identity yang bertujuan agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap menghargai,
privasi, keragaman identitas diri orang lain. Yang kedua, personal pronoun, agar mahasiswa mampu mencontohkan personal pronoun secara tepat dalam kalimat untuk mendeskripsikan pelaku, tindakan, atau kondisi. Yang ketiga, sentence pattern, yang bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pola kalimat dasar secara lisan dan tulisan. Yang keempat, talking about heavy equipment. Tujuannya atau CPNK-nya, mahasiswa mampu menemukan kosakata yang tepat untuk jenis alat berat berdasarkan fungsi dan tipenya secara benar. Yang kelima, materi bahasa Inggris, common tools atau workshop tools. CPNK-nya atau tujuannya agar mahasiswa mampu memilih peralatan bengkel secara lisan dengan istilah teknis yang tepat. Yang keenam, heavy equipment operation. CPNK-nya yaitu agar mahasiswa mampu menentukan jenis-jenis alat berat dan aplikasinya di lapangan kerja. Yang ketujuh, working with heavy equipment. CPNK-nya agar mahasiswa mampu menilai pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir, materinya telling profession. CPNK-nya atau tujuannya yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi diri dan pekerjaannya secara lisan dan tulisan. Sumber-sumber belajar yang digunakan for English course, yang pertama, buku dari Mus Mulyadin tahun 2025 yang berjudul Simple English for Heavy Equipment Engineering Students, Program Studi Teknik Alat Berat Akademi Komunitas Olat Maras. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu identify accessible heavy equipment. Yang kedua, English term used in heavy equipment. Kegiatan pembelajaran ini disampaikan melalui presentasi, kemudian tanya jawab. Demikian yang kami sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan proses belajar mengajar sebagai bagian dari penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas segala perhatian dan penilaian. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, my students, good afternoon. What's up today? Okay, thank you. I think today is nice day for me because I can see you. Ya, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi saya because karena I can see saya bisa melihat adik-adik lagi to continue untuk melanjutkan belajar kita, ya, to continue our learning. Saya have to remember that, ya, saya harus ingatkan adik-adik bahwa pelajaran kemarin itu tentang alat berat. Ini is about heavy
students to pray before we start our lesson today. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Silakan. Saya mulai berdoa untuk doa. Okay, thank you. Can you see that? Bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Yes. Okay. Do you know this? Oke, baik. Eskavator. Eskavator itu untuk apa sih? Digging and baik. Yes, and what? Second one. Yeah, this is wheel karena rodanya dari And what about number 3? This one? This one? Vibrator roller. Yes, vibrator. Okay, vibrator roller. Yes. And what about number 4? Why dump track is one of heavy equipments? Kenapa sih dump track itu kita sebut dengan alat berat? Karena mengangkut material. Karena because has hydraulic. Kan kunci dari alat berat itu kan hidrolik toh. Itunya bedanya kan gitu ya. Kalau dia menggunakan hidrolik, jadi sistem kerjanya itu berat. Kan gitu kuncinya. So, oke, dan teknik adalah image. Ya. Tandem roller. Antara yang ini sama yang ini itu beda penggunaannya ya. Sama fungsi tapi beda penggunaan. Ya. Kalau sekedar meratakan itu we use tandem roller. Ya. Tapi kalau to press, ya, untuk lebih menekankan ya supaya lebih padat ya, itu kita gunakan vibrator roller. Oke. Undercarriage. Jadi you know under? Ya, carriage bagian atas ya, sangkar ya, tapi kalau kita sebut itu bagian bawah. Ya, jangan terkejut ya. Oke. Undercarriage. Dari sini ya, ini namanya undercarriage yang bulat seperti donat ini namanya apa, yang bisa berputar-putar itu? Ya. Oke, swing ya. Ini kan swingnya kan, keningnya kan? Yes. Oke, right. I give you one for you. Right here. Apa sih istilahnya frame itu? Jalur rangka terangka ya. Frame-nya ya. Oke. Terus frame.
Number 2. Roket. Ini kan bergerigi ya? Ya. Roket. 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 Ya. What about number 3? Blur. Hitler? No, let's see. Straight chains. Ya. Straight chains. Kan ada rantainya itu kan? Ya. Rantai ya. Ya. Oke. And number 4? Lexus. Stretch shoe. Lexus. Ya. Shoot. Dari besi kan? Ya. Besi. Ya, Besi. Ya, baik. Besi. Berapa senti ukurannya ini? 5 cm. 5 cm? Berapa ukurannya? Tergantung besar atau kecilnya Alat. Yes. Baik. Alright. What about number 5? Yang bulat-bulat itu namanya apa? Bau. No. Yang di track di papan susunya itu. Roller. Yes. Yes. Baik. Alright. And Hitler. yang bundar besar ini? Hitler. Idler. Yes. Apa sih idler itu? Pengarah atau penyidik jalur larinya trek. And number 7 yang di sini ini guys sih that one kan di section ini supaya bisa nempel ada apa? Laut ya. Baut. Oke, trek. Ini kan this one is it is a siapa yang bisa baca? One of engineering constructions. Ya. A machine designed for DT. Long arm. Ya, mempunyai lengan panjang. Yes. Yang terdiri dari bull, stick. Yes, stick. Ya. Oke. And oke, bucket. Ya. Kalau bucket itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia itu kan ember kan? Itu bukan. Tapi beda makna ya. Ya, bukan ember ya. Ya. Typically modern on track. Ya, oke. Nilai or not? Boom. Ya. Other example, two main parts of first structure. Ya. Ya, first structure. Tadi itu kan yang under bagian bawah. Ingat kata kuncinya itu adalah ya. Kalau yang atas itu namanya apple. Oke. Boom is your friend say. And number 2? Oke, baik. Nah, saya minta satu orang untuk angkat tangan siapa yang bisa bersua. Number 8. Cylinder. Cylinder. Ya. And number 5. Bucket. Yes. Saya minta satu orang untuk menulis kata bisa. Ya, menulis atau menyebutkan kalimat. Ya, write down the names of the following
Ya. Okay, right. Who can say one by one? Which one? Bucket. Number one. Number one is okay. Number two. And number three. Oh. And number five. Kami. Ya. Anu. Number five. Ya. Roller. Roller. Yes. Apa sih namanya tadi itu yang berantai itu? Break. So and from here. Frame. Oke. Ya. Bali. Ya. Yes. Contoh kalimatnya. Ya, ini digging. Perhatikan. Ya. Yadin is digging. Operational term. Ya. First one is digging. Okay. For example, in sentence, ya, Yadin is digging a well. Ya, using excavator. Yadin sedang menggali sumur. Itu sumur ya, menggunakan bukan memakai ya, jangan menggunakan kata memakai ya. Bedakan antara kata menggunakan dan memakai. Kita sering menggunakan kata memakai. Pakai apa di sana? Pakai eskavator. Pakai apa di sana? Pakai motor. Nah, itu keliru bahasa. Ya, yang benar itu kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Ya. Ya, loading. And breathing and sleep. Jadi ada 6 prinsip dasar kerjanya eskavator. Ingat baik-baik ya. Oke, sweet. Leveling. Thank you. I think that's all for today. Ya. Sekali lagi, saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan Najati hari ini ya, dan alhamdulillah kita sudah belajar melanjutkan kegiatan belajar kita yang minggu lalu ya. Materi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Any question or no? No. Clear? I think our lesson today is very simple because it is about us, ya. Accessibility mudah diakses. For example, in our college, you can see there we have a loader, dump truck, and excavator and more. Ya. We close our question today, ya. I need one of you to make a questions, ya. What we have learned, ya. Apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan. Oke, silakan. The conclusion of our learning today, Ya. we are able to identify some types of happiness by joyful and meaningful learning. Oke, thank you. I think this class I will see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.